Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Renungan hari ini berjudul menghormati dan memelihara para janda. 1 Timotius 5 ayat 3-5 berbunyi demikian mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Nah, saudara sekalian, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius untuk menata kehidupan jemaat secara sehat sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk perlakuan kepada para janda yang ada di gereja atau di jemaat pada waktu itu. Nah, pada zaman Perjanjian Baru, janda adalah kelompok yang rentan karena mereka sering kehilangan penghidupan setelah suami mereka meninggal. Mereka tidak mempunyai sumber penghasilan lagi, sehingga mereka menjadi sangat tergantung pada keluarga atau jemaat untuk bertahan hidup. Maka Paulus memberikan pedoman kepada Timotius tentang bagaimana gereja harus memperlakukan mereka dengan adil dan penuh kasih. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kata Yunani untuk menghormati adalah timao. Ini bukan hanya penghormatan dalam bentuk sikap, tapi juga dalam tindakan konkret. Memberi dukungan dana kepada para janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Janda yang benar-benar janda berarti mereka yang tidak memiliki siapapun untuk merawat mereka. Tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada kerabat yang bisa menolong mereka. Jadi gereja harus peka terhadap kebutuhan kaum rentan ini, seperti janda atau juga yatim piatu atau orang yang tidak punya keluarga lagi yang menopang hidup mereka. Gereja bisa membentuk program bantuan sosial, diakonia, atau komunitas lansia yang memberikan dukungan praktis bagi janda dan orang-orang tua yang kesepian. Dengan demikian kasih Kristus bisa nyata bukan hanya dengan perkataan tapi juga di dalam perbuatan. Jadi kalau misalnya janda itu janda muda, kaya raya, janda kembang, ya tidak termasuk sebagai kriteria benar-benar janda yang harus dibantu oleh gereja. Ini janda yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak punya keluarga lagi, tidak punya penghasilan lagi, dan mereka hidup saleh. Ayat 4 berkata, tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, baiklah mereka pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan neneknya, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Paulus juga menekankan bahwa tanggung jawab utama untuk merawat janda sebetulnya bukan gereja, tapi keluarganya sendiri. Orang yang tidak memeliharakan seisi keluarganya itu murtad, lebih buruk dari orang yang tidak beriman, kata firman Tuhan. Oh, keras sekali teguran firman. Nah, maka itu kalau ada seorang janda masih punya anak atau cucu, maka mereka itu harus berbakti kepada orang tuanya, merawat orang tua, kakek nenek. Ini bukan hanya kewajiban moral, tapi juga tindakan yang disebutkan tadi dalam Alkitab, berkenan kepada Allah. Artinya kalau saudara menelantarkan orang tuamu, menelantarkan kakek nenekmu, mungkin karena sifat yang keras, mungkin karena maunya sendiri dan sebagainya, tetap kita tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita harus menghargai mereka, dan bukan hanya menghargai dengan hati, menyantuni mereka, membiayai mereka pada masa tua, karena mereka bergantung kepada anak cucunya. Nah, dalam budaya modern yang semakin individualistis ini, banyak orang tua atau janda yang ditinggal oleh anak-anak mereka. Nggak pernah ditengok oleh anak, nggak pernah dikasih duit, ataupun kalau ada di rumah dirasa beban berat, nggak pernah disapa, ditaruh di pojok sana, nggak pernah diajak jalan keluar. Sehingga orang tua itu nelangsa pada masa tuanya. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Setiap orang harus memperhatikan keluarganya. Firman Tuhan mengajar bahwa anak-anak harus bertanggung jawab untuk merawat orang tua mereka di masa tua. Kita tidak boleh melupakan kewajiban mereka terhadap orang tua dan kakek nenek, baik secara emosional, finansial, maupun secara spiritual. Bentuk konkret dari berbakti bisa berupa membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari, menyediakan tempat tinggal yang layak, atau setidaknya sering mengunjungi mereka dan memastikan mereka tidak merasa sendirian.
Saudara-saudara, ketika kita belajar menghormati orang tua, berarti kita menyisihkan waktu. Sesibuk-sibuknya saya berusaha, walaupun mungkin waktu itu terasa masih kurang. Berusaha untuk mengajak orang tua bepergian bersama, setidaknya makan bersama, bicara bersama. Atau saya minta anak-anak saya, cucu saya mulai ngobrol sehingga orang tua tidak merasa kesepian. Saya ingin memastikan bahwa ada orang-orang juga yang bisa mendampingi dan kita juga perlu merawat mereka. Ayat 5 berkata, sedangkan janda yang benar-benar janda dan yang hidup sendiri, ia menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Paulus menggambarkan janda yang benar-benar janda sebagai orang yang hidup sendiri tanpa keluarga yang dapat mendukungnya, dan dia menaruh harapannya kepada Allah. Dia wanita yang saleh. Mereka dikenal sebagai wanita yang takut akan Tuhan, bertekun dalam doa siang dan malam, jadi pendoa syafaat di gereja. Artinya kehidupan mereka dipenuhi dengan iman dan pengabdian kepada Tuhan. Pada zaman perjanjian baru ada janda-janda yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada pelayanan doa dan puasa di bait Allah atau dalam komunitas Kristen. Contoh di dalam Alkitab adalah Hana dalam Lukas pasal kedua ayat 36 dan 37. Disebut sebagai seorang nabiah, nabi perempuan yang terus berdoa dan berpuasa setelah suaminya meninggal. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Nah, orang-orang semacam ini adalah janda yang hidup sendiri dan tidak perlu merasa tidak berguna. Tidak perlu hidupnya tanpa tujuan. Sebaliknya mereka bisa mengambil peranan penting dalam kehidupan doa dan pelayanan gereja. Sehingga atmosfer rohani itu dirasakan oleh seluruh jemaat yang ada. Gereja harus menghargai dan mendorong para lansia atau janda untuk tetap terlibat dalam pelayanan doa dan menjadi mentor rohani juga bagi generasi muda yang ada di bawahnya dengan nasihatnya, pengalaman rohaninya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar dari teladan para janda saleh ini bahwa di tengah kesulitan hidup kita tetap dapat mengandalkan Tuhan dalam doa seperti yang telah mereka lakukan. Jadi kesimpulannya, gereja memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan membantu para janda yang benar-benar membutuhkan. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak merasa terlupakan atau diabaikan. Bantuan yang diberikan bisa berupa dukungan finansial, perhatian, dan juga komunitas usia yang sama seperti mereka yang saling memperhatikan dan bisa sharing satu dengan yang lain. Ada kelompok lansia, lanjut usia, glamur, golongan lanjut umur. Yang kedua, keluarga adalah garis pertahanan pertama dalam merawat orang tua dan janda. Anak-anak dan cucu-cucu harus mengambil tanggung jawab dalam merawat keluarga mereka. Mereka tidak boleh melupakan hal itu. Orang yang tidak melakukannya itu buruk rohaninya. Seperti orang murtad dan tidak berkenan kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tak berkenan kepada Tuhan karena mengabaikan orang tua atau kakek nenek kita. Dan yang ketiga, janda dan lansia bisa menjadi pilar doa dalam gereja. Mereka bisa memiliki peran aktif dalam kehidupan rohani dengan berdoa bagi gereja, berdoa bagi generasi muda, berdoa bagi orang yang membutuhkan. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya berdoa supaya tidak ada seorang pun yang terabaikan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja lokal, dan kita menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat Allah untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan. Siapa di antara saudara yang mau memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang yang membutuhkan, mungkin dengan bantuan dana, tapi juga dengan kasih saudara, perhatian saudara, mengajak mereka makan di luar, mengajak mereka jalan-jalan. Oh, apapun yang kita lakukan kepada saudara kita yang dianggap paling hina, kita sebetulnya sudah melakukan bagi Kristus. Biarlah kasih Allah memancar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami diajar untuk hidup di dalam kasih, memperhatikan anggota keluarga kami, orang-orang tua, memperhatikan para janda, termasuk juga yatim piatu, fakir miskin. Karena Tuhan ingin agar kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ampuni kalau kami selama ini kurang peduli karena kami mungkin terlalu sibuk dengan banyak hal. Tapi kalau kami merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, kami tahu kami diarahkan pada jalan yang benar. Koreksi kami Tuhan. Kalau ada hal yang selama ini tidak kami lakukan, padahal kami bisa melakukannya. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkat atas kami semua. Di dalam nama
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.